Halo teman-teman, di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita manhwa terbaru, yang berjudul Penguasa Terkuat di dalam game. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya, agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf, jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini, ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Cerita dimulai. Di suatu dunia, terdapat peperangan yang sangat dahsyat, dan di situ ada seorang yang bertarung melawan seekor naga. Pria itu berkata meskipun Dragon God yang turun secara langsung, ia akan hanya binasa di sini apalagi. Dan sebelum dia menyelesaikan perkataannya, ada seseorang pria yang muncul. Dia berkata itu tidak penting, langsung masuk saja ke dalam gamenya. Pria yang berbicara tadi itu sedang melakukan untuk memasuki game, dan tiba-tiba dia berteriak, lalu berkata, "Sial, aku lupa membuat nama karakter." Lalu ia mendapatkan pemberitahuan sistem, dan dia menamain itu Virtuous On in Kindergarten. Setelah melakukan peninjauan itu, dia mendapatkan pemberitahuan lagi bahwa usia player tidak memenuhi kriteria untuk nama tersebut, sehingga otomatis ditolak. Silahkan membuat nama baru. Lalu dia memikirkan nama barunya, dan nama itu adalah He Jiang Han Shui. Kemudian dia memasuki ke dalam game, yang di situ ada sebuah desa pemula. Ada ledakan besar yang terjadi di sana. Rupanya ledakan tadi itu adalah seorang pria yang muncul di desa itu. Pria itu berkata akhirnya dimulai juga, dan dia bertemu seseorang pria tua di sana, dan berkata, "Hei Pak Tua, ada yang bisa kubantu?" Pak Tua itu menjawab, "Hal, kau tidak pantas." Mendengar hal itu ia pun marah, lalu berkata, "Hei Pak Tun, apa kau meremehkanku?" Lalu Pak Tua itu pun menjawabnya, "Jika kau tidak ingin direndahkan, kalau begitu, buktikan kemampuan dengan membunuh slim-slim yang berada di dalam gerbang desa itu." Dan muncul pemberitahuan sistem yang berisi tentang misi untuk melawan slim itu, dan pria itu pun langsung menerima misi itu. Lalu pria itu menghampiri slim dan langsung menggunakan kekuatannya. Dia pun cuman memiliki sebuah tongkat, dan langsung saja memukul slim itu. Slim yang terkena pukulannya itu berkata, "Cuman 5 apa-apaan sistem damage di dalam game ini." Slim itu langsung melancarkan serangan balasan terhadap Jiang Han. Serangan itu pun mengeluarkan damage sebesar -50. Han yang terkena serangan itu pun terpental, dan berkata, "Apa? Selain memberikan damage 10 kali lipat dari seranganku, ini tidak masuk akal." Jiang Han itu pun lari, dan langsung mengecek sistem game itu. "Sial, bagaimana mungkin aku mengalahkan Slim kalau begini caranya? Padahal baru saja masuk ke dalam game tapi aku sudah terjebak melawan Slime itu. Player lain pasti masih menonton cuplikannya, jadi aku harus tahu cara mengatasi ini sebelum mereka tiba." Jiang Han melihat seorang prajurit pemula, dan berkata dalam hatinya kelihatannya prajurit pemula itu setidaknya level 5. Dan ia pun langsung menghampiri prajurit itu, lalu berkata, "Hei, bolehkah aku bertanya padamu?" Prajurit itu pun menjawabnya dengan kata tidak. Jiang Han pun kebingungan, dan berkata dalam hatinya, kenapa dia tidak sangat ramah kepada pendatang baru seperti Pak Tua tadi. Sebaiknya kau pikirkan cara untuk melindungi dirimu dari serangan Slim, dan meski kau membayarku 10 koin emas pun, aku tetap tidak akan membantumu, ucap prajurit itu. Han pun berkata padanya lagi, "Apa kau tidak melihat ada petualang selain diriku? Kalau kau tidak mau sekeping emas, aku akan mencari orang lain saja." Prajurit itu pun memikirkan, dan berkata di dalam hatinya, benar juga, padahal kepala desa bilang akan ada banyak petualang yang datang di desa, yang datang ke desa, sehingga kami bisa mempunyai kesempatan untuk menaikkan harga. Tapi sudah setengah hari berlalu, kenapa baru 1 petualang yang datang? Prajurit itu pun memanggil Han, dan berkata, "Petualang muda, kebaikan hatimu telah meyakinkan kau, katakan, apa yang bisa kubantu untukmu?" Han yang mendengar itu pun tersenyum, dan berkata, "Aku ingin kau mengajariku." Prajurit itu pun menjawabnya, "Baiklah." Dan muncul sistem pemberitahuan bahwa dirinya telah mempelajari skill baru yang didapatkan dari prajurit itu. Sistem itu bermunculan dan menjelaskan kepada Han. Seorang prajurit itu menghelakan napasnya, lalu berkata, "Aku sudah mengajarimu semua yang ku tahu, jadi cepat bayar." Han pun menjawab perkataannya itu, "Maaf, tapi aku masih baru di kontinen ini dan belum memiliki EPA. Tapi tenang saja, aku janji akan membayarmu begitu punya uang."
Prajurit itu pun marah lalu berkata, kau ingin aku memberikan semua pengetahuanku secara cuma-cuma. Han yang mendengar hal itu menjelaskan padanya, bukan begitu. Maksudku, aku baru saja tiba sehingga tidak punya uang. Prajurit itu pun menjawab perkataan Han, kalau begitu, kita akan membuat kontrak. Kalau kau tidak membayarku dalam waktu 1 minggu, aku akan mengejarmu sampai kau membayarnya. Lalu Han juga berkata, kalau begitu, aku akan memberikanmu 1 emas lagi. Berikan aku perlengkapanmu. Kemudian Han pun tertawa, akhirnya aku berhasil mendapat perlengkapannya. Sebuah sistem muncul satu persatu. Han yang sedang memikirkan sesuatu itu pun berkata dalam hatinya tidak diragukan lagi, way to let adalah tingkatan paling rendah. Menurut deskripsi resmi, tingkatan equipment dari rendah ke tinggi adalah plate, bronze, silver, gold, dark gold, spirit, earth, dan heaven. Karena sekarang statusku sudah meningkat, aku akan menguji kekuatanku dengan melawan Slime. Dan di desa itu pun ramai petualang yang baru muncul. Han yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, mereka semua player. Jadi begini cara masuk ke game setelah menonton cutscene di awal game. Han pun berlari dan berkata, ayo kita mulai. Han yang sedang menghampiri Slime itu pun memulai serangannya dan damage serangannya pun meningkat pesat. Lalu defensinya juga bertambah. Han pun langsung melancarkan serangannya lagi kepada Slime dan berhasil membunuh Slime itu. Han berkata dalam hatinya, haha, aku berhasil mendaratkan 66 damage, memang memiliki skill dan perlengkapan rasanya memang luar biasa. Lalu Han pun melancarkan serangannya kepada Slime-Slime berikutnya. Sambil berkata, maju kalian Slime-Slime kotor. Han pun langsung mendapatkan sistem pemberitahuan bahwa dirinya mencapai level 2 dan serangannya juga meningkat. Dia pun berkata dalam hatinya, bagus, aku akan membunuh lebih banyak slime kemari kalian. 2 jam kemudian slime-slime ini sangat kuat, bahkan 4-5 orang saja belum cukup untuk mengalahkannya. Salah satu orang di sana berkata, aku sudah mati 6 kali. Kita bahkan tidak bisa meninggalkan desa pemula ini. Pak tua itu pun berkata dalam hatinya, mereka sungguh tidak berguna ya memang. Seperti inilah para petualang. Lalu Han pun datang dengan memanggil, hei Pak tua. Aku sudah membuktikan kemampuanku. Pak tua itu juga berkata, sepertinya masih ada beberapa petualang yang akhirnya sudah tinggi. Han pun langsung mendapatkan sistem bahwa dirinya telah menyelesaikan misinya. Dia juga berkata, Pak tua ini benar-benar menyebalkan. Misi ini terlalu mudah, apa tidak ada quest yang lain Pak tua? Pak tua itu pun menjawabnya, tentu saja ada, aku akan memintamu memburu 10 Great Demon God. Apa kau berani? Han yang mendengar itu berkata, kau cuman ingin memalak 10.000 keping emas dariku kan, padahal misi sebelumnya cuman membunuh Slime, tiba-tiba sekarang kau ingin aku memburu demon dan durasinya juga cuman 1 minggu. Pak tua yang mendengar hal itu berkata, ada masalah, kau tidak berani, kupikir kau lebih hemat dari para pecundang lainnya, tapi sepertinya kau sama seperti mereka. Lalu Han pun menyetujui misinya itu, baiklah aku akan menerima misinya. Tapi konsekuensinya dari kegagalan misi ini terlalu berat, kau harus memberikanku pusaka misteriusmu dulu. Pak tua itu tidak menjawabnya. Kemudian di malam hari, ada seekor serigala. Serigala itu pun menyerang Han dengan damage yang sangat besar. Han pun langsung membalas serangannya itu dengan damage yang hampir sama. Hanya, yang berhasil membunuh serigala itu langsung mendapatkan 80 XP hingga dia menaik peringkat level 4. Dia pun cuman mendapat 3 koin perunggu.